kita ngerasa di titik kayak aku di atas gitu loh, posisinya aku di atas gitu, bukan aku masih ada bawahnya, aku di bawah ini enggak ada, aku di atas kayak gitu loh. Aku lebih tahu harusnya nggak gini dan kita nggak terima, nah itu salah. Oke, shalom everybody. Welcome back to PTL Between the Lines. Wih, kembali lagi bersama kita berdua di sini. Nah, di sebelah saya ada sesosok, Seonggok sekalian, seonggok. tambah ngeselin satu host ini ya. Kan lebih parah lagi kalau aku nyebutnya sebuah. Nah, kan susah. Buah apa yang sebesar saya? Buah apa yang besar? Mau ngomong tapi takut kena penalti. Tolong. Buah apa yang besar? Ayam semesta. Gak jelas. Oke, kita lanjut. Ya cukup menarik lah. Cukup. Saya butuh bantuan editor. Oh enggak, jangan. Saya editor. Kasihan editor kita ya guys ya. Oke, kembali lagi bersama kita. Nah, seperti biasa aku di sini sebagai host di BTL dan kita bersama kembali dari Devil Goldenis Astro. Oke, gimana kabarnya kok? Sehat-sehat kok? Sebenarnya kabar. Loh, ini bentuk rasa peduli, rasa respect gue. Terakhir episode 3 atau 4 gitu nanya ya. Kok kebacet gitu? Oh Ya ya, aku selalu baik lah. Mungkin karena lagi padat aja dari banyak kerjaan. Jadi kayak ya mungkin kesehatan fisiknya yang up and down ya. Aduh, physical pendant, sih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker. Oh enggak ya, salah. Jaga jarak 5 meter. Iya. 1 kilometer. Oh. Nah, ngomong-ngomong jarak. Nah, kita ada satu cerita, oh enggak? Enggak nyambung sih. Hubungannya jarak itu apa? Hubungannya dengan kecepatan dong. Dan waktu. Oh ya, waktu. Time is apa? Time Lanjutkan. is jarak. Waduh. Hah? Ngomong money takut dibilang hamba uang. Kemana uang gue gak cadang. Enggak ngomong juga dibilang munafik. Nah, bingung kan? Ayo. Susah. Wah, Kak. Oke, seperti episode sebelumnya, nah, kita biasanya kan dengerin ceritaku, terus juga teman-teman saya yang unik-unik nih, weh. Mantap emang. Nah, tapi di sini aku mau membacakan pengalaman dari anak-anak The Evil. Wih. Kan menarik gitu loh, sekali-sekali yang lain gitu, jangan cerita saya terus kan, kayak cerita lu lagi pasti temen lu, kalau enggak temen lo atau elo, woi enak kan? Woi. Gua lo, woi Cocok. dihujat aku habis ini. Oke, enggak apa-apa. Ya, kembali lagi. Nah, di sini aku akan bacain satu cerita nih, kok. Ini ceritanya cukup menarik ini, kok. Menurutku cukup menarik, menurutku. Nah, oke. Ini cerita dari si Duren. Gak enak. Gak enak kan? Gak enak. Udah, gak usah tak bacain semalas. Oh, gak ada. Ya, gitu dong. Langsung iya. nyamuk ya. Cerita gak kamu? Kubungkam kamu, weh, gak canda. Oke. Kabur. Cerita dari si dia. Si dia. Nah, jujur. Iya, cari ini. Kasih tanda petik sekalian. Dia. Oke. Nah, jujur,
aku sempat ngerasa kesel sama mamaku. Waduh, ini sama keluarga, hubungan dengan keluarga. Soalnya pas aku keluar rumah disuruh ngabarin tiap 1 jam sekali. Kali. 1 jam Wow. sekali. 1 jam Wow. sekali. Kebayang nggak sih kok kayak Wow. aku di sini. 1 jam kemudian aku di sini. 1 jam kemudian aku di. Lama-lama perlu ini ya, bot ya sistemnya ya. Iya makanya kayak apa? Si ini saat ini lokasinya ada di sini. Pakai bot. Ternyata nggak cuman ngabarin loh. Sherlock juga. Oh, Woi, kayak kok bayang nggak sih kok? Udah ngabarin Sherlock pula. Kayak mantap sekali. jadi bener-bener literally, tapi menarik gitu kayak gitu. Kayak setiap saat, setiap waktu. report per jam. Hari ini progresnya di sini, progres. Gue kira kerjaan. salah. Kebiasaan. Progres jadi. Nah, lanjut ya. Terus pernah waktu aku jalan-jalan sama teman-temanku mewarnai ini sponsor nih. Ini sponsor nih. Ya enggak apa-apa lah. Mewarnai di inisial aja, guys. Inisial I'm not press gitu. Ya, kebaca ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Jangan lupa disponsori ya. Oke. Nah, dia tuh warnanya di I'm not press. Oh, ini loh, tahu gak sih kok kayak yang patung-patung di warna itu, tahu gak? Oh, Batu-batu itu. Nah, itu warnanya di situ. Nah, aku lupa ngabari mamaku dan waduh. ngerjain I'm not press itu sekitar 2 jaman. Waduh. Ayo loh. Udah 2 kali lewat nih reportnya. Panik gak sih? Panik gak sih? Aku sih panik ya. Waduh, belum ngabari nih. Wah. Kalau aku sih kataku nggak usah pulang. Matiin aja HP ini. Terus alasan mati HP ku. Taruhan. Ngeri itu, ngeri. Nah, meskipun aku tahu aku salah, tapi kalau ngabarin sesering itu rasanya awalnya itu kayak ngerasa berlebihan gitu. Ya. Oke. Nah, tapi ku pikir-pikir lagi, sekarang banyak penculikan, apalagi aku perempuan. Nah, mungkin itu cara mamaku buat ngelindungi aku walaupun agak berlebihan mungkin. Oke, terus? Oke. Tapi dari ceritanya dia ini cukup menarik sih. Cukup menarik. Aku ada pertanyaan. Nah, ini juga pasti teman-teman yang nonton ini pernah di posisi ini. Kadang itu ya, kenapa kita yang sebagai apa ya istilahnya kayak pelaku mungkin ya pelaku. Nah, itu bisa ngerasa kayak kesel gitu loh kalau diberlakukan aturan-aturan yang aneh-aneh berbagai macam. Wajar nggak sih kita kesel gitu itu? Atau dosa gitu kayak enggak boleh. Dia kan lebih apa ya istilahnya kan berotoritas. Nah, ini makanya berhubungan dengan backgroundku. Kayak berotoritas mengontrol semuanya ini. Nah, ini. Semua ini. Makanya saya suka pakai spidol hari ini seperti guru. Woi. Aku mau beli yang pensil panjang. Yang tebel itu gak sih? Nah itu, tapi wajar gak sih kayak kita kesel-kesel gitu? Sebenarnya salah gak ya? Kan ya memang posisinya di atas kita gitu otoritas. Ya kalau kita ngomong tentang wajar nggak wajar sebenarnya ya ini POV yang lumayan tepat untuk kamu juga tanya ke aku ya karena aku juga pernah aku posisi juga sebagai anak bontot tapi juga begitu banyak pejibun aturan yang sebegitunya dengan kondisi juga dimanja juga dengan kondisi yang disayangnya luar biasa
tapi juga membawai banyak domba. Jadi anak Oke. bodoh memimpin gitu kan, susah posisinya. Kayak gitu ya. Jadi Mantap. em, aku juga pernah, tapi juga pernah di posisi di mana aku memberikan aturan yang berlebihan di banyak orang. Terutama memang ada beberapa domba yang memang ya spesial lah, harus dikasih Hmm. aturan tambahan gitu. Atau karena terlalu sayang di satu domba ini misalnya, bukan karena pele-pele ya, mungkin Tuhan taruh aja gitu kan untuk lebih sayang domba ini misalnya. Ya, ada memang, ada yang sayang betul ada. Bukan berarti menurunkan yang lain, tapi mungkin karena sering ketemu kayak gitu, mungkin ya kayak gitu. Atau sering cerita sehingga ya kita lebih, bukan lebih peduli juga, tapi lebih Lebih tahu posesif lah ya. lah. Oh, Ya, lebih protektif oh jatuhnya. lebih protektif. Karena lebih mengenal. Hmm, hmm, hmm. Kayak gitu ya. Ya Nah, ya. tapi kalau misalnya kita nanyain seperti ini, berarti ya aku di tengah sekarang posisinya gitu ya. Nah, ini berarti Pernah mantap ngera nggak sih? pernah ngerasain juga diatur itu tidak enak, diikut campuri juga tidak enak. Tapi em, sebagai POV yang menyayangi itu ya itu juga sulit gitu ya, itu gak dilakuin gitu. Nah, jadi Menyayangi itu berarti posisi mana? Pokok di atas. atas Oh ya, atas. Oke. ya gitu. Karena kan kata kerja menyayangi ya kayak gitu. Oh Jadi ya. kata kerja aktif ya. Heeh. Kayak gitu. Nah, kita harus ngerti dulu dari dua POV berarti kayak gitu. Nah, Hmm. dari dua POV. Jadi POV satu, kalau kita ngomong cuma dari satu POV nggak adil lah rasanya gitu ya. Kayak Hmm. gitu. Karena itu kembali lagi karena aku udah mungkin tahu sedikit meskipun ya setiap kasus kayak gini ini benar-benar unik. Sebenarnya kalau kita ngomong kasus kayak gini ini terlalu unik dan karena psikologi, sesuatu yang psikologi itu case by case, bukan sesuatu yang general gitu. Hmm. Cuma orang psikolog dan lain juga ngerti bahwa setiap orang punya kisah uniknya mereka, Ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong oh ini begini, sebenarnya nggak cocok kadang dalam ilmu psikologi itu harus didalami dulu, dimengerti dulu. Tapi kalau kita pengen tahu hari ini tentang masalah itu ya, kita bilang wajar dosa ndak dosa ya, ini bukan tentang dosa ndak dosa sebenarnya gitu. Hmm. Tapi ketika kamu melewati batas respect itu baru salah. Ibrani pernah berkata, tunduklah pada mereka, kayak gitu, pada pemimpinmu, kayak gitu. Karena yang mereka yang intinya, kalau aku coba rangkum, dia yang memelihara jiwamu, kayak gitu. Oh ya. Dan ketika kamu bersuka cita, dia juga akan bersuka cita mendidik kamu, kayak gitu. Hmm. Nah, kita harus bisa bedakan. Kadang gini, ada posisi di mana dari satu posisi yang mendidik orang atau menyayangi orang yang secara mungkin protektif ya atau posesif jatuhnya sudah. Ya memang itu tetap ada salahnya. Cuman ketika itu memang keluar dari bukan sembarang ngomong asal ceplos atau sesuatu yang dipaksa atau sesuatu yang memang ya cuman karena ego ya I think itu pasti mereka punya a reason dan itu memang apa ya keluar dari hatinya yang takut kepingin saking pinginnya saking takutnya gitu gitu sehingga keluar aturan itu supaya kalian baik-baik saja kayak gitu. Ya, kalau kita ngeliat dari POV yang lain, satu sisi kita juga pengen apa? Kita cuma, aku nggak mau anak kecil lagi gitu kan juga. Aku juga nggak mau. Nah itu namanya fase remaja. Fase remaja di mana mulai memberontak, kayak gitu. Hmm. Kalau ada umur 17, 18, 19 ya, pokoknya umur-umur 15 sampai 20-an itu biasanya fase-fase memberontak. Aku udah besar, aku pengen aturin semua sendiri, bla 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 bla. Kadang kita ngerasa lebih tahu dari orang tua bahkan kayak gitu. Nah, itu juga kadang seringkali menghambat kita untuk bertumbuh. Jadi sehingga kita nggak mau diatur lagi. Padahal aturan itu selagi itu memang pada ya memang kalau ada part-part yang mungkin I'm so sorry itu berlebihan dan Hmm. itu memang salah. Kita nggak ngomong dosa nggak dosa, salah kayak gitu. Tapi hal yang paling kita ngomong bahwa kesel itu sesuatu emosi, salah satu emosi dalam hidup kita. Ya itu keluar, itu bukan tentang paksaan atau pilihan, tapi itu muncul sendiri. Nah, yang menjadi pilihan hidup kita adalah kita pahami atau tidak pahami. Apa the next respon? Karena the next respon itu yang sebenarnya paling menentukan, bukan ketika pertama kali marah gitu.
Karena Tuhan juga pernah ngomong bahwa Tuhan juga pernah ngomong sayangilah pimpinanmu, orang yang yang mendidik kamu seperti orang itu menyayangi kamu. Kayak gitu. Ini aku ngomong pemimpin, jadi apapun, entah orang tua, entah siapapun, memang nggak enak. Tapi kadang itu seringkali orang mencampurkan pribadi dengan aturan. Jadi kesalahan orang tua dengan orang tuanya dicampur, sehingga kalau nggak seneng dua-duanya. Contoh-contoh gimana? Contoh, ketika aturan tadi 1 jam sekali gitu. Oke. Ya apa sih mamanya gini-gini. Kesel sama mamanya, pahit sama mamanya. Padahal cuma masalah aturan yang ini. Ini nggak senang dengan aturan ini, nggak senang dengan aturannya aja. Gitu. Itu yang akan membuat hati kita tuh lebih wise untuk ketika kita ketemu dengan mama kita. Akhirnya apa impactnya kok? Kenapa tak spill di depan? Karena ini kan berhubungan kembali. Akhir-akhir ini suka nge-spill di depan terus kita kaitkan lagi di belakang-belakang gitu ya supaya nggak cocok logi gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong bahwa kalau hari ini ketika kita pahit dengan kelakuan dan orangnya, otomatis kalau kamu ketemu orangnya nggak seneng, ngomongnya sengak-sengak, tambah nggak peduli, tambah acuh-acuh, aturan berikutnya nggak didengerin, kayak gitu. Tapi lu sebenarnya kalau mama kalian ngomong aja, kalian lebih dengerin langsung sebenarnya. Fun fact-nya, apalagi udah besar, pasti masuk kanan keluar kiri. Ya, ya, ya. Kok udah jatuh, ma, jatuh itu selalu bukan ngomong tentang jatuh fisik, tapi mungkin jatuh dosa, jatuh salah ngambil keputusan. Man, ya gitu. Emang ada gap year namanya, ada gap yang besar, tapi bukan berarti kita nggak perlu cerita, kita nggak perlu mendengarkan aturannya, ya gitu. Cuman dicari celahnya yang pas, win-win solutionnya seperti apa, kayak gitu. Nah sama dengan aturan tadi bahwa kalau kita kesel dengan aturan itu, ya mungkin ya kesel karena apa? Karena itu mungkin menyinggung ego kita sudah. Karena firman itu memang sakit, diubahkan itu memang sakit. Kecuali memang berlebihan ya, misalnya harus 360 derajat, terus harus ngefoto, harus ngevideo, itu misalnya. Nah, itu memang ya berlebihan lah. Cuman memang gini, ada orang yang salah karena dari sisi orang yang lebih tua atau orang yang penyayang itu memang kadang ada salah. Ya maklumi, nama mereka juga nggak sempurna. Mungkin mereka terlalu takut gitu loh. Aku udah ngerasakan itu soalnya gitu, takut kehilangan. Sebenarnya ya kadang beberapa part aturan tetap ada atau marahan yang tetap ada itu karena mereka takut kehilangan kalian. Itu fun fact aku baru belajar juga pas aku didik domba-dombaku gitu. Kadang memberlakukan aturan-aturan khusus tuh biar kamu tuh tetap deket tapi orang tua itu subjeknya itu. Misalnya kamu jangan pergi terus tak, pingin lihat kamu tuh di rumah. Nah, tapi kalau gitu itu oke, berarti kan kita posisinya menaati peraturan. Nah, bukannya justru itu apa ya? Kita jadi kehilangan kebebasan ya. Ya termasuk kebebasan apa bilang? Kebebasan berpikir, kebebasan ya tindakan apapun. Enggak sih sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi aja. Nah sekarang kalian hidup tuh penuh dengan aturan. Agama itu kan kekacauan. Iya. Gitu. Agama kayak gitu. Udah sama dengan aturan. Nah, kalian loh hidup tuh penuh dengan aturan, bayar pajak. Terus kalian harus naati lampu lalu lintas. Nah, kenapa kalian nggak bunuh diri atau capek dengan dia? Karena kan sudah kalian paham itu sudah jadi aturan kayak gitu. Dan kan respon kalian ya wes lah. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita ngomong apakah kebebasan kita enggak? Kita kalau aturan orang yang menyayangi kita, kalau orang yang menyayangi kita ini bukan asal ceplos atau asal ngomong atau asal ngelakuin buat kita cuma mikir satu, dia udah berusaha untuk itu, kayak gitu loh. Jadi dia berusaha untuk menjaga kita. Dan apa responnya kita? Mungkin kita bisa ngomongnya itu sebagai barrier. Nah seringkali orang ngomong cuman berpikir nanti takut dimarahi. Tapi kok aku kenapa nggak mikirnya ya apa biar nggak marah dianya gitu. Apa bedanya? Kan posisi ini kayak ya apa ya, kalau misalnya kita takut dimarahi itu subjeknya kita. Oke. Kita nggak mau ada masalah. Oh, ya.
bukan tentang ngomong relationshipnya nggak diomong. Tapi kalau kamu ngomong tentang ya aku nggak mau nyakitin DE, ya pasti hasilnya kan beda. Iya, betul. Kayak gitu loh. Oh. Capek itu pasti capek dengan semua aturan. Iya, cuman nggak bisa bahwa kita hidup nggak bisa tanpa aturan. Cuman kita juga yang ngasih aturan nggak boleh semena-mena. Kayak gitu. Jadi dua sisi sama kita belajar hari ini gitu loh. Bahwa yang ngasih aturan juga nggak boleh semena-mena. Kecuali memang kasus khusus. Nah, maka bilang ini case by case. Gitu. Kadang harus pakai kekerasan. Ya maaf, kekerasan tapi mungkin kekerasan verbal dengan kondisi yang masih oke dalam tarafnya. Gitu. Iya apa? I'm so sorry. Manusia juga, semua pendidik juga manusia. Entah orang tua atau siapa. Kasih juga bisa namanya emosi. Keputusan hukuman sesaat emosi pasti ada lah. Kayak gitu loh. Namanya manusia. Kecuali Tuhan yang ngatur agamanya. Aturannya. Kan beda arti lah itu. Tapi selama manusia yang buat aturannya, bisa namanya berlebihan. Kayak gitu loh. Ya, kamu bisa buat kesalahan orang tua dan yang lain juga bisa buat kesalahan kan? Kayak gitu loh. Nah, jadi ketika dia berlebih, ya udahlah, maafkanlah. Ikuti aja. Kayak gitu. Kalau diikuti pun, kamu anggap itu sebagai barrier dalam hidupmu, kamu jangan makan ini loh. Kayak gini, oh iya, ya biar nggak sakit, ya wis gitu, barrier. Gitu loh. Nah, tapi kadang itu kita bingung gitu loh. Kita posisinya ini bingung kayak, oh ini aturan ini untuk ya istilahnya kan jadi barrier. Ya mungkin aku bisa bilang kayak membentuk diri kita lah menjadi. Nah, tapi juga kadang itu ada aturan ya yang pokoknya kayak apa ya? Ya cuma bikin kita takut dihukum aja, anggapannya gitu loh. Ya karena kita juga nggak dengerin. Jadi gini loh, bahwa selama experience, ini ngomongnya experience ya, kalau psikolog gini ya. Nah, kalau yang mau lebih berkapasitas silakan cari psikolog anak, ya. Itu, ya itu kalau psikolog anak kan bisa lebih berkapasiti. Cuman kalau aku ngomong dari experience nih, gitu. Biasanya orang yang kenapa sih orang tua harus ngambil langkah itu? Karena biasanya ya anak itu cenderung nggak mau diomongi pada saat pakai nada biasa, kayak gitu loh. Jadi nggak langsung nurut gitu. Kadang memang ada salah orang tua juga atau salah orang pendidik, kadang pengen ngerasa anaknya harus cepet-cepet nurut, kayak gitu. Tapi kadang itu di sisi orang yang mendidik juga berpikir kayak aku udah pernah ngelakuin ini udah gagal, jangan loh gitu loh. Ya. Dan kamu akan kejuran dan kadang bener, seringnya bener. Gitu loh, sesuai dengan tebakannya. Ya pasti kan orang yang mangkel kan. Gitu loh. Nah, seringkali gini. Kalau kita ngambil contoh orang tua nggak bisa menjadi anak nggak bisa jadi orang tua. Gitu loh. Maksudnya apa? Anak nggak ngerti posisi orang tua nggak ngerti posisi anak. Nah, ini statement yang cukup Nino, karena kan orang tua juga pasti mikirnya kayak, lah aku pernah jadi anak kok buktinya, lah aku kan pasti bisa menanggapi anakku gitu. Nggak bisa jawabannya, gitu. Jawabannya nggak bisa. Nggak ada yang bisa ngomong bahwa aku pernah muda. Iya, aku pernah muda memang. Kalian semua aku juga pernah jadi domba rohani yang baru-baru gitu. Tapi capacity, bagaimana kebudayaan dan cara, apakah kalian para pendidik belajar kebudayaan mereka, lingkungan mereka, cara berpikirnya di Gen Z ini, di Gen Alpha, di Gen Beta, bukankah sebenarnya kalau kita mendidik itu dengan gennya kita sendiri, dari generasinya kita sendiri, gitu loh. Tidak salah untuk menurunkan api, tapi kadang kita terkesan kayak ini yang terbaik gitu. Dan it's okay loh, sebenarnya itu tidak apa-apa. Cuman seringkali kita bablas remnya. Mendidik sampai lupa menyayangi.
menyayangi sampai lupa mendidik. Jadi dua-dua ini susah. Jadi orang tua nggak gampang guys, gitu loh. Jadi makanya gini, kenapa aku bisa ngomong gini untuk menyadarkan kita di dua pihak, gitu ya, bahwa supaya kalian tahu dua POV-nya. Nah, ini bukan karena aku sudah paling ngalamin, karena saya sudah menjadi kebal dan saya masih muda, jadi saya udah tahu posisinya seperti apa, gitu Oh ya. masih muda, ya ya Masih ya. muda saya guys, mohon maaf nih, gitu loh. Jadi kembali lagi bahwa dari satunya memang nggak bisa berpikir seperti orang tua, yang satunya nggak bisa menjadi mana. Hmm. Jadi kalau anak nggak akan ngerti posisi orang tua. Nah, kita anak mengerti, belajar mengerti orang tua. Yang orang tua belajarlah. Memang cara memperlakukan anak itu berbeda-beda. Nggak bisa dengan caramu kamu dididik oleh papa mamamu atau pemimpinmu yang dulu. Kita harus relevan dengan kebudayaan, relevan dengan cara didik. Maafkan pendahulumu dan mulai belajar untuk mendidik dengan love. Tapi jangan lupa, ya itu kadang kita itu kenapa bisa sampai berlebihan? Karena mereka sudah gini. Ini POV yang menarik sebenarnya. Yang aku temui dan aku bertobat gitu ya. Nah, sebagai pendidik gitu ya. Sebagai pendidik itu kadang saking kita kebiasaan meminimalisir kesalahan orang. Kita kan pasti nganalisa anak kita, entah anak rohani atau anak fisik gitu. Oke. Dan kita akhirnya tahu semua kejelekannya. Hmm. Dan kita setiap hari itu cari, dan kutip kayak mengantisipasi semua kejelekannya. Oh. Dan kita kan Ya, ya. akhirnya terus mendidik dia, kamu gini, kamu gitu, kamu gini, kamu gitu, kamu gini, kamu gitu, gitu loh. Sampai akhirnya kita terus nganggep dia itu masih salah, masih kayak anak kecil, gitu. Sampai lupa ngasih love saking sering didiknya. Sampai lupa kalau di saat itu kamu bukan harus didik, kamu bukan harus ngasih value, tapi kamu harus ngasih pelukan dan ada DTE. Karena aku juga dulu ketika didik domba juga gitu. Kamu tidak mesti kepentok umur bla 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 gitu. Kamu harus gini 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 gini. Iya, itu ada waktunya. Harus, kalau enggak nanti jadi seperti Imam Eli. Kau ya, anaknya gimana ya, gitu kan? Lupa ya? Waduh, sekolah minggunya. Oke. Nah, ini gitu ya. Nah, itu ya, ini gitu. Tapi maksudnya bahwa ketika kita kebanyakan love, anaknya manja. Hmm. Kayak gitu. Tapi ketika kita banyak didik, anaknya akan benci dengan kita. Kadang kita lakuin udah berkorban, angel-angel, susah-susah kan. Iya. Tapi respon kita apa? Karena dianggap sebuah masalah, kau nggak senang dengan aturan ini, yang nggak senang dengan aturan ini. Kalau kalian tanya risetnya satu-satu, pasti itu bagus buat kamu. Tapi dia itu juga nggak bisa mengekspresikan dengan cara yang benar. Sama-sama nggak benar dalam dan aku juga ngalamin hal itu pas aku didik domba, gitu loh. Jadi pada saat itu ya ya mungkin toleransi kita mulai berkurang, gitu loh. Cara kita sering ngomel ini karena bener demi kebaikan nih, karena mungkin pernah kejadian dia ngelos akhirnya jatuh anaknya, dia nggak mau ngelos lagi, gitu loh. Atau dia punya pengalaman pribadi yang belum bisa dia maafin, gitu. Atau pengalaman trauma yang mungkin bukan trauma yang masih merah gitu ya, mungkin cuman kayak ya sisa-sisa residu lah kayak gitu loh. Gitu. Ya itu yang membuat membuat kita ngerasa kayak untuk berlebihan, dan kita sebagai ngerasa kayak loh kali ini gede lah aku batur, kita di bawah orang tua, kita juga di bawah Tuhan, kita di bawah pemimpin kita, ya harus ada yang membawai kalian supaya kalian tetap dalam aturan. Oh, jadi tetap stay in control lah ya. Iya lah, kan pertanyaan loh, kesalahannya adalah ketika kita nggak mau diatur itu cuma gini, ego nih kita tuh kesayat, seakan-akan kita itu nggak bisa apa-apa, seakan-akan kita malas, pengen bebas, pengen itu, pengen ini, tapi sebenarnya cuma tersayat aja. Ini masalah ego aja sebenarnya, kayak gitu. Ya memang kalau dari bisa dikomunikasikan, nah cuman kadang gitu pihak orang yang dikomunikasikan juga nggak tepat kadang, gitu loh, sehingga satu anaknya mendem, pokoknya juga mendem kayak gitu.
mamanya mendem, orang tuanya mendem, anaknya mendem. Samalah berantem terus. Karena komunikasi nggak bisa. Satunya nggak bisa ngekspres dengan cara yang benar. Satunya juga sama. Nggak gampang tentunya. Di dua-duanya nggak gampang. Tapi jauh lebih baik. Emang kenapa sih kok dengan kayak gitu? Pertanyaannya itu sih sebenarnya. Maksudnya, iya, ada beberapa pun kayak contoh ya, aku dalam kerja itu nggak boleh keluar kota contohnya. Tapi aku kan komunikasikan loh, berantem tuh hal biasa ya. Maksudnya berantem itu ya warna ya, namanya crash kan gitu. Gitu. Ya, Ya mungkin pokoknya jangan berantem sampai big lah. lempar piring. Ya, mungkin harus tarik piring ya. Ya kan? Jadi kayak gitu. Apa coy? Nah, tapi berantem kecil nggak apa-apa, namanya perbedaan pendapat kan. Aku bilang, aku ya Marco, ini gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, gini. Lama-lama juga boleh. Gitu loh. Ya nggak apa-apa, namanya orang tua kan cuma penuh dengan ketakutan. Sebenarnya kayak gini loh, sesimpel kayak kamu punya barang, kamu kan memberlakukan aturan semua orang. Kamu mau pegang harus cuci tangan dulu bonekaku. Loh, hanya boneka. Jangan dipegang gini dong, gitu loh. Ada kok orang ketemu kayak gitu. Kamu terlalu kasar. Ada loh, kenapa cuma boneka? Karena terlalu sayang. Ya, ya, ya. Nah, ini aku tanya di POV-nya sebagai yang bawah ya. Kita ini kadang bingung. Taat itu tanda kita dewasa atau kita pasif? Karena ini sebenarnya tipis-tipis nggak sih? Kadang kita kayak, oh ya, pokoknya nurut ya jalan, itu kan pasif. Tapi kalau dewasa kayak, oh ini maksudnya ya kita paham. Tapi kadang kita kan kayak apa ya, nggak sadar gitu. Ya pokoknya. Kalau kita mau dua-duanya juga nggak masalah ya maksudnya. Lah emang kenapa itu pertanyaan? Kalau dia pasif nggak apa-apa kan? Ngelakuin nggak apa-apa dong. Emang kenapa? Kok ngelakuin toh? Pokoknya setiap yang kita lakukan itu harus ada apa ya, oke, hikmahnya. Setiap aturan lah, misalnya bukan apa yang kita lakuin. Setiap aturan itu kan pasti ada efek sampingnya lah, side efeknya. Ya kalian kan tahu tuh. Contoh kalian kalau mau belok kiri harus sen kiri. Kalian mikir apa deh ngakuin sen kiri? Mikir tak akibatnya apa? Enggak, perasaan. Kalian sen kiri aja, bawa belok kiri sen kiri. Karena sudah masuk dalam hati kan, sebagai orang bawah sadar kan. Ya udah, terus kenapa? Emang kalian dosa? Terus kalian akan terdidik apa dengan sen kiri? Aku tanya. Apa yang bertumbuh dengan kalian sen kiri dan sen kanan? Maksudnya, aku ingin menjelaskan bahwa kadang itu hidup itu nggak terlalu sih harus teoritis banget. Ya udah, tuh, kalau memang itu aturan baik, ya lakuin kenapa? Emang pasif gak taat kan bedanya apa sih? Ya kan sama-sama ngelakuin kan? Pokoknya tahu nggak apa artinya? Nggak tahu tanya. Kenapa gini? Nggak gini tak? Nggak, gini. Ya wes lakuin nih, kenapa? Kan sama-sama juga ngelakuin. Yang nggak boleh adalah pahit, berontak. Oh, nah itu ya. Kan kalau ngelakuin kan yang penting ada masalah baru kan, ada sesuatu yang gitu loh. Kecuali kamu sudah malas dengan papa mamamu, malas dengan pemimpinmu, itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau kamu mau ngelakuin, ya bagus toh. Kan demi kamu dewek. Tujuannya kamu ngelakuin taat aturan itu untuk masuk surga, untuk kebaikanmu dewek. Dan itu kebaikanmu dewek, ngapain mikir cek susah-susah atau mikir taat atau pasif barang. Nah, berarti kalau aturannya Tuhan, nah itu kita ya pokoknya patuh dengan buta aja, atau ya kita juga perlu berpikir dengan kritis lah, kayak ini side effect-nya gimana ini. Pasti kita harus tahu side effect-nya apa. Oh, tetap harus tahu. Semua tahu kan gitu. Pasti kan dia juga kita kan dijelasin tuh. Kayak kamu ini nggak apa-apa untuk kita tanya, bukan? Kayak gitu. Lebih baik kan? Nih gitu loh. Karena kamu kadang beberapa case ya kita harus ikutin aja. Gitu loh. Contoh,
jangan main kompor nanti kena api. Ya udah nggak usah main kompor Hmm. gitu loh. Tapi bukan berarti menghilangkan oh nggak boleh sentuh kompor, beda. Gitu. Suatu saat itu akan diminus lagi. Jadi mungkin kita awali cuma taat atau habit gitu loh. Tapi lama-lama kita kan mulai berkembang gitu loh. Gitu. Dulu kita nggak ngerti namanya apa contohnya. Bagaimana misalnya orang tuh gini, kita nggak ngerti pada saat kecil masuk ke toko gelas, kita cuma dibilang apa? Dah beli sentuh. Ya. Kenapa nggak dikasih tahu bla 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 bla? Karena belum kapasitasnya dan nggak ngerti juga dan nggak guna juga, nggak relate juga, kayak Oh. gitu. Tapi udah gede, kalian nggak usah jelasin nggak ngerti aturan yang sama. Ya, makanya aku bilang ngapain capek-capek kan tahu nggak saat efeknya pecah ya wis. Makanya kalau kau Tuhan ya udah dasarnya cuma satu. Aku tuh nyayangi orang ini, aku ngasih orang ini yang nggak mau nyakitin orang ini. Mau aturan apapun akan jadi enak. Ya misalnya kamu, kalau kamu nyayangin, misalnya aku nyayangin kamu, Rik, gitu, sebagai domba, gitu. Hmm. Jadi aku ngasih kamu dengan tulus, dengan baik, misalnya. Terus kamu juga ngerespon baik, ngerespon dengerin tuh gembalanya. Ya masa aku buat aturan sing aneh-aneh? Yes. Kalau misalnya diomongi bener, tanya, oh iya gini-gini, jadi diskusi enak. Open mind dua-duanya. Meskipun ini sulit tuh ya, meskipun kondisi ini sulit gitu. Aku tahu, aku sangat ngerti sulit. Ya gitu. Tapi kalau memang maksudku ini terciptanya biar tahu terciptanya kenapa nggak di titik seperti ini ya karena itu bahwa karena dasar dari kita sebagai orang yang kena aturan itu ya gitu. Ya memang kadang ego kita ini kepencet gitu kan. Cepet gitu kan nggak kena gitu. Hmm. Ya kalau itu mas ya tinggal ngomong gitu loh. Ditanyain alasannya kenapa. Tapi kalau itu kamu udah ngerti make sense ya wes tuh ngapain harus harus dipermasalahkan gitu loh. Hmm. Ya, ya, Ya ya. kalau ngerasa nggak fine ya ngomong aja, tanya aja, kan gitu. Tapi kalau itu berotoritas, itu punya otoritas hidup kita. Jadi dia sudah memberi yang terbaik buat kita pasti. Dia pasti berusaha kayak gitu kan, Ya. kayak gitu loh. Ya udah kita berusaha. Kecuali kayak misalnya kok gini nggak ada otoritasnya, kayak gitu ke Tuhan sendiri, papa mama misalnya. Ya udah, gitu loh. Memang ada tipikal orang yang nggak suka dikekang, ada, yaitu struggling lah. Tapi kalau ya kita pada dasarnya, ya udah, pada dasarnya adalah maksudnya gini, daripada kita capek-capek memikirkan semua itu, kita kembali pada basicnya. Basicnya satu, kenapa kamu ngelakuin itu? Itu aja. Jadi bukan tentang bukan kamu ngelakuin itu, tapi dasarnya apa? Kamu dengan orang orang ini loh, orang di depanmu ini, siapapun itu, papamu, mamamu, gembalamu, kakekmu, nenekmu, tantemu, gitu kan, semua, gitu, buyutmu, gitu. Kenapa kamu mau ngakuin semua itu? Nah, itu yang kita pertanyakan. Kenapa? Karena kamu maksudnya, kenapa kamu ngelakuin semuanya yang dia omong atau kamu dengarkan semuanya, gitu loh. Ya, karena kamu mengasihi orang itu dan orang itu ngasih kamu, maka semuanya gak akan ribet dan jangan benci pribadinya. Udah, semua gak akan ribet. Percaya atau enggak? Toleransimu akan tetap dijaga, kayak gitu. Tapi yang sudah kadung ya udah, harus cari solusi, kayak gitu loh. Tapi ya sama bahwa sekarang loh kita kita loh sebenarnya kalau kita ngomong apa kita belum mengasihi orang tua kita loh belum kata belum tentu Oh. mana buktinya gitu loh. Kalau misalnya kita cuma bisa berontak apakah itu definisi sebagai mengasihi orang tua? Hmm. Kalau kita belum bisa mengasihi orang tua jangan kita juga protes dengan didikannya. Itu prinsipnya maksudnya biar kalian gampang maksudnya. Jadi mindsetnya adalah dia ngelakuin ini karena dari sayang meskipun salah caranya gitu loh. Tapi mindsetnya kita apa sih? Mama ki ngamuk-ngamuk isi ngomel lah lah. Kamu kan sudah labeling begitu. Ini kita kan dari POV yang ngalamin ya, kayak Ya. gitu.
Ya gitu, seringkali kita ngomong gitu ngomel ya terus. Ya takut marah itu sesekali nggak apa-apa untuk kita alarm diri kita ya. Kayak Hmm. gitu. Tapi kalau itu jadi labeling itu salah. Ya itu sih membuat aturan itu tambah sulit dalam hidupmu. Dan kalau misalnya itu aturan memang yang nggak aneh, nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu sebenarnya tidak sama mengganggu itu, guys. Ibarat kalian Sherlock, kenapa sih Sherlock nggak apa-apa sih kalau nggak akan dugem tuh? Yes. Duh, tapi kadang kita itu sudah nggak seneng. Apa maksudnya? Nah, ini berhubungan dengan ya pertanyaan terakhir lah. Berhubungan dengan Hmm. pertanyaan terakhir. Anak zaman sekarang, Gen Z ini kan terutama Gen Z ya. Bukan kayak menjelek-jelekan Gen Z, cuman kan Gen Z ini kan peralihan apa ya ke remaja, ya remaja menuju dewasa semua lah Ya, rata-rata. Nah, tapi loh kok kita lihat aja di sekitar kita, anak zaman sekarang, anak Gen Z ini sangat-sangat sensitif dengan otoritas. Nah, apa mungkin nggak sekalian kayak dibubarkan sistem otoritas ini, apa membongkar sistem yang mengekang ini, karena apa ya, kita lihat kayak banyak gitu loh. Kalau ya. mayoritas gitu kan pasti ada something wrong nggak sih kalau sampai mayoritas biasanya. Menurut Koko gimana? Enggak juga sebenarnya, karena sebenarnya kayak gini bahwa aturan itu pada porosnya baik gitu, pada dasarnya baik gitu. Jadi kayak ya kayak misalnya contohnya gitu. Ya kalau kalian mau ngubah sistem, ubahlah dengan ya anak di bawahmu nanti gitu. Ubahlah yang bawah, jangan ngubah yang atas. Susah, kalian ngubah atas itu susah. Percaya atau enggak ngubah atas itu susah. Hmm. Gitu. Kalian ngubah papa mama kalian enggak bisa tanpa Kristus. Hmm. Kayak gitu. Enggak bisa, harus kalian influence. Gitu. Kalau ngubah orang tua itu atau orang di atas kita itu harus dengan influence atau dampak impactful pokoknya. Yang impactful dia kan kena cepet. Oh iya benar gitu loh. Oh. Jadi tapi yang kenapa ya kayak kadang itu juga satu hal yang kita perlu pikir bahwa ya anak zaman sekarang yang remaja-remaja itu nggak mau tunduk ke bawah gitu, nggak mau membungkuk, memang egonya tinggi-tinggi semua memang. Hmm. Jadi dia pengen bebas tapi kok sudah jadi orang tua mereka juga gitu, masalah ya mas juga ngekang gitu gitu loh. Sama. Jadi coba kalian cari aja semuanya kayak gitu pasti gitu loh. Hmm. Ya, karena ya itu karena dia belum ya apa ya, belum nerima apa ya ya love-nya itu gitu loh maksudnya. Jadi kembali lagi kayak ya kalau memang pingin em, apa yang ngomong, kalau kalau di titik di mana yang sekarang kayak gitu ya salah satunya harus tunduk kayak gitu. Ya bisa kita cuma ngomong sistem bobrok lah, dirimu juga bobrok Hmm. gitu loh. Lah contoh work life balance diciptakan di Gen Z kan Iya. gitu. Tapi lihat bisa nggak work life balance? Nggak bisa di semua kalangan gitu loh. Ya sama bahwa itu diciptakan kalangan dan akhirnya diprovokasi gitu loh. Gitu loh. Oh jangan mau diatur, jangan mau di ini, jangan kamu kebebasan. Ya emang loh, kalian coba kalian bebas, kalian mau ngapain? Bisa atur diri kalian sendiri. Kalian cek remaja. Ini nggak bisa. Kalau dia ngomong, yaudah tak cabut uang sekolahmu, kamu dari mana? Karena kita merasa di titik kayak aku di atas, gitu loh. Posisinya aku di atas, gitu. Bukan aku masih ada bawahnya, aku di bawah ini tidak ada, aku di atas, gitu loh. Aku lebih tahu, harusnya nggak gini, dan kita nggak terima, nah itu salah. Seharusnya yang benar. Jadi kita tetap respect, Oke. ya gitu loh. Nah itu salah satu cara untuk kita menundukkan ego kita. Nggak selalu yang ketok benar itu benar. Yang ketok baik belum tentu benar, benar belum tentu sempurna. Wow. Baik belum tentu benar, benar belum tentu sempurna. Sempurna, iya, gitu loh. Maksudnya baik, baik di mata kita, tapi belum tentu benar. Benar juga belum tentu sempurna, sempurna di mata Tuhan. Atau baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Tapi eksekusinya pun ya belum tentu sempurna.
Itu loh maksudnya. Jadi kita diputer-puter dari situ susah gitu loh kita. Dan itu nggak pernah tercapai tiga-tiganya, namanya manusia. Ya, Kayak gitu. Nih, tapi hari ini gimana caranya Gen Z itu juga tetap harus tunduk. Kayak gitu. Harus tetap ada tahu porosnya. Nggak semua Gen Z memang, aku akui. Tapi mostly banyak orang yang nggak pingin. Aku nggak pingin tapi dirinya kok tidak harus dilepas, nggak bisa apa-apa. Namanya masih anak muda. iya. Contoh paling gampang. Mm-mm. Kalian baru nyetir. Nih, kalian baru Oke. nyetir. Ini pasti kalian kan relate semuanya. Gitu. Lagi nyetir. Terus itu belum sen kiri loh. Gitu. Wah, nggak begitu tuh. Belum sen kiri. Kamu boleh kiri, kamu boleh. Sudah. Gitu saya kata. Terus kayak gitu. Bahkan memang belum. Tapi gengsinya itu loh. Cukup relate. Cukup Iya kan? relate. Iya. Gitu loh. Nggak mau diajari. Hmm. Gitu loh. Hal-hal simpel yang seperti itu. Tapi gitu itu nggak sadar. Hah? Nggak sadar kan kadang. Kayak refleks. Iya, tapi kan ya gimana? Kayak gitu loh pertanyaannya. Ini kan contoh yang paling paling simpel dan rada jauh dengan topiknya sih. Tapi ya biar kalian tahu aja maksudnya. Bahwa katanya tunduk gitu loh. Ya kita sebagai anak ya tunduk orang tua. Jangan kita tahu sedikit, kita langsung meninggi gitu loh. Kayak tadi gitu. Alah nggak pro sen kiri lah Pak, misalnya kayak gitu. Contoh, ini sen kiri, ya kau sen kiri lah gitu. Gak apa-apa, kamu gini belok bentar tuh. Nah, kita sudah mulai, itu kan menabrak sistem kan. Kayak gitu. Kayak gitu. Bukan berarti kita harus kaku ya, ada kalanya mungkin kita lewat-lewat dikit dari aturan ya udahlah gitu loh maksudnya. Gitu namanya manusia ya kayak gitu. Tapi maksudku adalah ini ngomong tentang berontaknya. Sehingga masalah jadi keruh. Tuh kalian sen kiri nggak dosa tuh. Iya. Ngerti nggak sih maksudnya? Tapi karena egonya sudah kesinggung. Dan kenapa? Karena banyak aku baca psikolog juga artikel-artikel bahwa ada sebenarnya kenapa sih kita emosi ke orang tua atau kita marah sama orang tua secara mendadak? Karena ada incomplete dalam sebuah masalah kita dengan orang tua. Masalahnya kita ini selesai, tapi belum selesai secara emosional atau mental jiwa kita. Sehingga ketika kita ke-trigger dikit masalah langsung marah. Sebenarnya aturannya gampang. Misalnya, kamu jangan jam 9 no. Malam ada begal. Apa sih atur-aturai? Kebegal. Mati wis. Ini nyawa. Tapi ya kita harus juga rasional. Kalau memang kita ada kerjaan memang sampai lembur ya. Ya kalau kita teater kita juga ngomong Pak aku udah lembur gini gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Ya juga jangan sampai korbankan kerjamu demi aturan orang tua juga nggak boleh. Itu kan beda otoritas sudahan ya. Kayak gitu. Nah tapi itu belajar tunduk kan juga semua generasi ya, semua generasi belajar tunduk atas setiap otoritas dalam hidup kita. Kalau gak ada otoritas atas nyamannya Tuhan. Meskipun sudah kadung yang harus kita lakukan tetap tunduk. Udah Perbaiki kadung hubunganmu. perbaiki hubungan. Ya, mulai ngobrol lagi. Pasti kalian pahit-pahit pembaturan itu. Dan aku kenapa sih gak dosa juga. Kecuali per 5 menit. Nah itu kan rada lebay ya maksudnya. Lu gak apa-apa marah. Itu gak apa-apa. Mungkin orang maksudnya marah dengan cara yang baik. Ngomong dengan itu gak tahu tergantung kali. Di depan kalian ini siapa ya. Engkong susu iya itu ya apa kondisinya kan juga nggak tahu sifatnya seperti mungkin dengan cara marah dia bisa tersadarkan ya aku ya nggak tahu nggak bisa ngomong cara yang terbaik tapi ngomong aja aku bisa berantem sedikit gitu oh gini soalnya gini aman loh gini terus tak make sure karena sebenarnya orang tua itu pengen di make sure doang kalau orang tua enggak ya gitu udah pasti aman hidupmu itu tipsnya aku kalian orang tua make sure nah gitu pasti bahkan oh ya wes lah gitu atau dicoba sekali dulu aman. Nah makanya kok percobaan pertama trial itu kalian harus benar-benar aman. Nanti biar kedua tiganya harus ini tim dari anak bontot gitu ya. Jadi kalian harus make sure dulu bahwa kejadian pertama ini aman. Loh, tapi pernah enggak keluar aturan? Ya pasti aku pernah. Karena aturan itu bukan tentang dosa. Tapi ketika keluar dari aturan, kamu sedang tidak di zona yang tercover gitu loh. Tercover oleh orang tua, tercover oleh yang lain. Kamu bertanggung jawab atas dirimu dewe.
gitu loh, gitu sebenarnya. Dan itu kan bahaya, maksudnya kayak Nino lah ya, kayak gitu itu bahaya lah ya, kayak gitu loh. Ya, tapi aku mungkin ini bukan tentang perfect ya, namanya manusia ya, nunjukin maksudnya kayak gitu. Wow, wow, hari ini benar-benar kan, benar-benar setiap episode itu selalu isinya daging gyukaku, oh enggak ya? Daging gyukaku, enak ya? Kapan-kapan gue. Oke, thank you Ko Denny. Hari ini luar biasa, benar-benar wow. Setiap episode itu pasti semakin wah gitu. Itu benar ini nggak kontroversi. Oh iya ya, tapi menarik ya, kontroversi ya. Ya tapi cukup menarik, menarik, menarik. Yang kita bahas ini menarik. Pasti benar-benar sering lah teman-teman alami. Baik di keluarga lah, komunitas lah, terus gereja dan lain sebagainya. Ya, itu benar-benar relate. Oke, nah seperti biasa, nah promosi-promosi, wih. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini bisa sama-sama terberkati, sama-sama bisa mendapatkan value dari apa yang sudah kita sajikan di channel YouTube kita. Wih. Terus, nah jangan lupa kalian tonton episode sebelum-sebelumnya yang tentunya topiknya juga nggak kalah menarik dengan topik-topik yang saat ini. Karena itu pasti relate dengan kehidupan kalian gitu. Nah, jangan lupa di deskripsi ada link tree. Nah, kalian bisa klik, itu isinya ada IG dan TikTok kita. Nah, kalian bisa pantau-pantau IG dan TikTok kita, di mana IG dan TikTok ini isinya report-report kita setiap event-event kita. Nah, terus kita juga ada event, salah satunya yaitu sate saat teduh. Nah, kalian jangan lupa join satenya kita lewat online. Nah, itu kita adakan setiap hari Senin jam 6 malam WIB ya guys. Juga selain ada IG dan TikTok, kita ada Telegram. Nah, kalian jangan lupa join grupnya dan kalian akan disambut dengan hangat tentunya. Wih. Terutama dari gembala kita. Wis. Pasti sambutannya selalu heboh. Apalagi biasanya kayang sambil waduh. Waduh. Pokoknya heboh. Oke, nah tuh dari kita nantikan episode-episode berikutnya. Dan thank you Ko Denny atas waktunya. Sama-sama. Menjelaskan kita tentang topik-topik yang menarik, memberikan value-value ke kita. Berkati. Oke, so see you on the next episode guys. Nantikan episode-episode berikutnya yang pastinya akan selalu menarik dari episode-episode sebelumnya. Oke, so bye-bye. Bye-bye. Wow.